nggih Pak. Dibeli balik. Nggih, gini Pak. Saya ini kan mengikuti program guru pemberdayaan. Nah, saya untuk kali ini butuh keterangan dari Pak Janoko selaku kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang terjadi setiap hari di sekolah. Begitu Pak G. Monggo sebatas saya kejam ya rumah saya. Iya Pak. Ya, untuk di sekolah itu kan tentu saja banyak kasus gitu Pak. Misalnya kasus dari wali murid ataupun dari murid itu sendiri. Nah, selama ini bagaimana sih Pak Janoko dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak? Terima kasih Mbak Eri. Jadi selama ini ya, dalam mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus di sekolah ini, mana yang termasuk dilema etika maupun mana yang termasuk rujukan moral, ini kami kelompokkan. Misalnya suatu permasalahan yang ada di hadapan kami, kemudian ada dua masalah yang sama benarnya, misalnya di sisi lain ini benar, yang satu juga benar, ini saya kelompokkan di dalam identifikasi masuk di dilema etika. Kalau ada permasalahan yang satu benar, yang satu salah, itu kami masukkan dalam kelompok yang rujukan. Jadi kami mengelompokkan identifikasi masalah itu, oh ternyata kok sama benarnya, kita masukkan pada etika tadi ya, dilema etika. Sedangkan oh ini yang satu benar, yang satu salah, maka kita kelompokkan masuk di dalam rujukan. Ini selamanya demikian ya. Nah, untuk yang kedua ini Pak, selama ini bagaimana sih Pak Janoko dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi begini Bu Ari, jadi kalau terjadi kasus yang kedua-duanya sama benar, tentunya saya klasifikasikan faktor di antara benar itu yang paling efektif, yang mendesak itu yang mana. Itulah yang kita dilakukan. Ini. Jadi misalnya suatu saat, misalnya ada murid, di sisi lain ada tugas sekolah ya, yang harus dikerjakan, misalnya tes sumatik misalnya. Ya, ini hari ini ada pelaksanaan tes sumatik. Di sisi lain juga murid izin, misalnya di suatu saat itu juga murid harus menunggu orang tuanya di rumah sakit misalnya. Itu kan sama pentingnya juga. Maka kami ambil kebijakan, karena ini sangat mendesak ini, maka anak saya sarankan mengikuti tes sumatiknya dulu. Setelah itu selesai baru melaksanakan yang kedua tadi, misalnya semacam itu. Guru pun juga demikian, suatu saat ada kepentingan yang bersamaan, ya sama penting semuanya, benar semuanya, maka yang paling mendesak, yang sangat penting sama benarnya tapi sangat penting, itulah yang harus didahulukan. Didahulukan yang terpenting dulu. Iya, yang terpenting dan mendesak. Nah, kemudian ini Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, biasanya gini Mbak, kita mestinya yang pertama ya, harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan tadi. Misalnya ada dua masalah tadi, harus kita kenali dulu, gitu. Permasalahannya apa, nilai-nilainya apa, bagaimana, apakah itu sama benar atau mungkin benar salah dan sebagainya, kita harus tahu. Ini. Yang kedua adalah menentukan siapa ya yang terlibat di dalam kasus itu, gitu. Siapa saja yang terjadi dalam permasalahan itu. Dalam situasi ini meliputi siapa saja, itu kita perlu tahu juga. Ini. Yang ketiga ya, ini yaitu
mengumpulkan fakta-fakta atau data yang relevan, gitu, dengan situasi tadi, dengan kasus tadi, kita kumpulkan data-datanya. Ini, gitu. Yang keempat yaitu pengujian data itu benar atau salah. Setelah kita kumpulkan tadi, ini yang keempat itu menguji, oh itu benar atau salah. Ini. Yang kelima yaitu pengujian perbandingan, membandingkan tadi, ya, data tadi atau permasalahan tadi ini dibandingkan mana yang benar atau mana yang salah atau benar salah atau sama-sama benarnya kita bandingkan. Ini yang kelima tadi ya. Yang keenam melakukan prinsip resolusi. Gitu. Ini selanjutnya yang ketujuh investigasi, ya. Ini terhadap permasalahan tadi. Kemudian yang kedelapan membuat keputusan. Jadi setelah tahu kita harus membuat keputusan yang jelas, ya, terhadap permasalahan itu. Ini. Kemudian yang terakhir, ya, baru kita lihat keputusan itu dengan apa namanya, refleksi, kita refleksikan ini, sehingga nantinya tentunya ada tindak lanjut terhadap itu, terhadap apa yang kita putuskan. Demikian ya. Jadi dicari dulu apa namanya untuk membuat keputusan yang terbaik ya Pak ya. Iya. Tentunya untuk kepentingan banyak orang ya Pak ya berarti. Iya. Paling tidak ya dari dua permasalahan tadi, yang bersangkutan itu harus bisa menerima semuanya dengan baik. Baik, untuk selanjutnya ini Pak, hal-hal apa sih yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika Pak? Ya. Hal-hal yang lebih efektif ya tadi saya sampaikan, yaitu faktor kepentingan yang mendesak. Ini penting, ya. Kepentingan yang mendesak atau kepentingan yang harus lebih diutamakan. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan tadi, misalnya ada guru hari ini izin, sementara kamu memberikan tugas pada guru. Oh, ini ada tugas untuk panjenengan, ini harus dilaksanakan pada saat ini. Pada saat yang bersama guru mungkin izin juga, karena ada kepentingan keluarga, kebetulan saudaranya punya hajat. Nah itulah maka efektivitasnya mana ini, maka ini jangan dulu Pak, setelah ini nanti panjenengan saya kasihkan izin misalnya sama saya. Berarti diutamakan yang terpenting dulu ya Pak. Yang terpenting, yang lebih utama, yang mendesak. Kemudian nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Pak, dalam kasus-kasus dilema etika itu? Iya. Tantangannya juga begitu Bu, kita ambil pusat tapi juga ada tantangan. Masalahnya dari perseorangan tadi yang ada permasalahan tadi, ya, sama-sama punya kepentingan, ya. Sehingga seolah-olah itu kan kadang-kadang berpikir begini, aduh Pak Janoko tidak memihak saya, dianggap saya pilih kasih misalnya, itu satu tantangan. Gitu. Tapi kan saya harus memutuskan di antara salah satu itu, ya. Sama-sama benar kepentingannya misalnya, tapi saya harus mengutamakan yang paling utama. Itu juga tantangan juga, gitu. Tantangan anggapan bahwa saya tidak diprioritaskan, itu juga tantangan. Jadi begitu ya. Berarti hal-hal yang berkaitan dengan yang bersangkutan ya Pak. Iya, dari yang bersangkutan anggapan bahwa dia tidak diprioritaskan itu merupakan tantangan. Nah kemudian Pak, apakah Pak Janoko memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah apakah Pak Janoko itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Berarti ada rentang waktu mungkin ya Pak untuk memutuskan suatu hal itu Pak. Nah bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Pak Janoko jalankan? Iya. Jadi gini Mbak, ketika ada suatu permasalahan yang termasuk dilema etika tadi, ya, ada beberapa versi Mbak.
versi yang pertama kita menanggapi secara langsung itu, namun setelah itu juga ada aturan penjadwalan, ada rembukan sih, artinya begitu. Misalnya ada 2 orang ini yang menjadi permasalahan tentang dilema etika tadi, ya kami bisa membuat jadwal semacam ini biar nanti semuanya bisa akur. Saya buat jadwal, misalnya jam ini saya memanggil yang satu ini, ya. Kemudian jam lain memanggil yang kedua. Ataupun kalau itu butuh jangka waktu mungkin hari ini yang satu, besok yang lain. Setelah itu baru keduanya. Nah, ini kita satukan. Jadi ada langkah-langkah, ada penjadwalan. Kita meskipun tidak lain hari bisa hari itu juga, namun berbeda waktunya, sehingga satu kita panggil dulu, kita tanya permasalahannya apa, baru yang kedua, oke. Setelah itu baru keduanya kita temukan. Berarti tergantung dari kasusnya sendiri ya Pak. Mungkin ada yang perlu waktu lebih lama untuk memutuskan begitu ya Pak. Yang jelas memang ada penjadwalan, artinya kita perlu ada aduan dari yang satu. Terus kita memanggil yang kedua, tidak temu dulu, setelah itu baru bersama-sama. Nah kemudian begini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Djanoko dalam pengambilan keputusan itu Pak, dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya, jelas ada. Kita di sekolah ini kan tidak seorang, kita juga punya partner. Meskipun saya selaku kepala sekolah, saya juga punya anggota guru. Sehingga ketika ada apa ini, sebelum saya mengambil keputusan, saya juga pertimbangkan juga, istilahnya menyampaikan informasi ini kepada guru saya, utamanya guru senior lah ini. Sehingga guru itu kadang-kadang juga memberikan pertimbangan kepada saya, masukan. Itulah yang membuat kemudahan bagi saya. Jadi ada partner di sekolah ini dalam pengambilan keputusan. Istilahnya berarti ada kolaborasi gitu Pak. Iya. Iya, bagus sekali. Nah, kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Pak Djanoko sampaikan ini tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Pak Djanoko petik dari pengalaman Pak Djanoko sendiri dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika itu Pak? Ya, jadi begini, dari apa yang telah kita lakukan itu, bahwa pembelajaran yang dapat kita petik bahwa di dalam suatu pengambilan keputusan kita untuk memutuskan suatu dilema etika itu, kita harus betul-betul berpikir jernih. Ini ya, itu pembelajarannya. Tidak boleh sembrono. Ini betul-betul memikirkan mana yang lebih akurat, yang lebih afdal, yang lebih utama, ataupun yang lebih mendesak. Itu ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi pembelajarannya ternyata benar dengan benar juga bisa menjadikan suatu konflik juga. Ini ya, pembelajarannya semacam itu. Jadi yang namanya konflik tidak harus benar salah, karena memutuskan antara benar dan benar itu juga sulit ini. Maka ini menjadi pembelajaran saya. Maka di dalam pengambilan keputusan itu kami juga harus hati-hati. Demikian ya Pak. Luar biasa Pak Djanoko ini. Jadi di dalam sekolah ini ya tentunya sangat apa ya Pak, dalam pengambilan keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Djanoko atas waktunya. Saya sangat sangat bangga memiliki kepala sekolah seperti Pak Djanoko. Semoga saya juga bisa seperti Pak Djanoko ketika akan memutuskan di dalam suatu kasus untuk memutuskan pengambilan keputusan bisa mengambil yang terbaik.
Begitu nih Pak Janako nggih. Terima Sama-sama kasih Mbak atas Eli, waktunya Pak Janako. pengetahuan saya. Mohon maaf ada Oke. kekurangan. Terima kasih. Terima kasih Oke, Pak. sukses. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. Bu Nur. Mengganggu boten Bu? Oh tidak, ini kebetulan baru nyantai. Oke. Nyaren. Oke. Ini Bu untuk di dalam program penggerak itu loh Bu. Saya itu butuh apa ya, semacam keterangan dari Bu Yun selaku kepala sekolah di SD Pawongan 1 ini. Ya, begitu nggih Bu. Jadi nanti saya akan menggali informasi dari Bu karena pengambilan keputusan di dalam keseharian itu kan pastinya banyak kasus-kasus ya Bu ya. Iya, iya. Banyak kasus yang terjadi misalnya dari murid atau dari wali murid seperti itu. Ya insya Allah nanti saya apa yang mudah-mudahan nanti saya akan bisa meledakan, bisa menambah apa yang Iya. Iya Bu. Begini Bu, Bu Yun sebagai kepala sekolah ya sama satu ya Bu ya. Selama ini bagaimana sih Bu Yun dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang merupakan kewajiban moral. memang apa ya Mbak, dalam apa kepemimpinan di SD kita ini banyak kasus memang. Iya. Ya, untuk itu cara untuk mengidentifikasikan kasus jika kita harus itu antara dua hal yang sama, maka hal tersebut termasuk dilema etika. Sedangkan jika kita hanya sebenarnya antara benar dan salah, maka itu termasuk rujukan moral. Jadi kita ya harus betul-betul berpikir agar keputusan itu tidak salah, Dari keputusan yang terbaik ya Bu ya. baik untuk Ya, kemudian nih, selama ini ya Bu ya, bagaimana kita melakukan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kepentingan itu harus sama-sama benar, tidak salah benar, tapi sama-sama benar, atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. sebelum mengambil keputusan, maka saya selaku kepala sekolah itu harus mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik dan harus bisa diterima oleh banyak orang. Untuk saya benar harus berpikir bagaimana cara memutuskan itu. Cuma ya kadang sering muncul ya. Jadi harus benar-benar mendapatkan kesimpulan yang benar-benar baik
terlibat serta kita harus tahu fakta-fakta yang terjadi, kemudian harus dipertimbangkan yang benar dan yang salah. Kemudian pengambilan keputusan itu juga harus berdasarkan prinsip yang saya ya lama-lama itu memang juga harus kita Tidak serta-merta langsung putuskan, harus perlu kita Perlu pikirkan pertimbangan, ya. apakah saya ambil saat ini bagaimana nanti kalau yang bukan Iya. tidak ambil jadi betul-betul ya harus ada langkah-langkah bisa sesuai dengan prinsip. Selanjutnya apa saja sih yang selama ini Yuyun anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dianggap efektif itu yang bagaimana? Hal-hal yang dianggap efektif adalah ketika kita dapat memutuskan secara cepat dan tepat serta bisa diterima oleh banyak orang. Selain itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita janjikan. Karena buat cepat dan tepat apa yang kita anggap itu tidak baik dan kita itu tidak sesuai ya. Jadi keputusan yang efektif itu kalau bisa tuh ya tepat, tapi bisa sesuai dengan kebajikan. Kemudian yang selanjutnya apa saja sih yang merupakan tantangan dari keputusan kasus-kasus dilema etika itu dan tantangannya itu seperti apa saja? Selama ini tantangan-tantangan yang kita ada di dalam mengambil keputusan adalah kondisi kasus yang sama-sama benar dan kita harus menentukan yang baik yang mana. Selain itu perbedaan pendapat juga bisa menjadi tantangan karena kita kan berusaha di sini selama itu kan tidak ada kerja kita, jadi masing-masing kadang punya pendapat yang ya dan untuk menentukannya kan kita harus betul-betul yang menimbang jadi memang ada pasti dan dengan tepat gitu. Ada banyak orang apalagi di sini banyak itu guru yang perempuan jadi ya makanya jadi yang tepat ini akhirnya yang bisa diterima semua. Kemudian Bu, apakah Bu Yun itu memiliki semacam jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dalam dilema etika itu, dan apakah itu juga langsung menyelesaikan memiliki sebuah jadwal, misalnya kasus A itu bisa diselesaikan seketika itu atau harus dijadwal, harus memerlukan waktu atau bagaimana Bu? Untuk mengambil keputusan ketika menjadi masalah atau kasus tentu saja harus melalui proses saya kira tidak bisa dijadwalkan karena yang namanya kasus itu sebetulnya kan tidak bisa dijadwalkan. Jadi kita ya ada kasus seperti ini kita memang perlu proses waktu pemikiran yang sudah digampang tapi saya tidak bisa dijadwalkan, jadi tidak bisa secara langsung memutuskan untuk jangka waktunya mungkin tidak akan sama dari kasus yang satu dengan kasus yang lainnya kan berbeda. Jadi kita pengambilan keputusannya itu berarti tergantung kasusnya ya? Tergantung kasusnya dan kapan itu proses jelas kan untuk menentukan.
tidak pasti Bapak. Ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah guru ketika pengambilan keputusan tadi. Seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah saya ketika akan mengambil keputusan ada teman-teman kerja saya. Terus di sekolah itu tentu saja harus ada kerjasama dengan teman guru. Jadi guru ataupun warga sekolah yang tentunya bisa diajak untuk memikirkan mana yang baik dan untuk terbaik untuk dalam mengambil keputusan itu ada. Yaitu ya kalau di sekolah itu memang yang membantu ya rekan-rekan guru, warga sekolah. Kadang kalau memang perlu keputusan itu kok harus melibatkan orang tua yang ada, kadang kan itu ada tanya tentang kantin dan penjualan bisa menghasilkannya untuk meletakkan Banyak yang bisa diajak kerjasama ya. Dari semua hal yang dijelaskan Bu tadi, pembelajaran apa sih Bu yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan tadi itu? yang bisa dipetik dari kita dalam mengambil keputusan itu dengan adanya rekan orang-orang sekitar kita yang bisa diajak bermusyawarah hasil yang lebih baik daripada kita harus berpikir sendiri. Yang jelas kita dengan siapa saja, meskipun kita seorang pemimpin belum tentu kita tidak membutuhkan atau mengecilkan mereka atau siapa saja yang kerjasama negara agar tentu bisa bermanfaat untuk semuanya dan menghasilkan kebijakan yang betul-betul sesuai dengan luar biasa. Di dalam pengambilan keputusan tentu saja tidak bisa diambil sendiri ya Bu, didirikan sendiri tentu saja tidak bisa ya Bu ya, karena itu untuk kepentingan banyak orang ya Bu ya. Kebiasaan maupun dalam hal keputusan, meskipun katanya seorang pemimpin itu yang menggunakan kurang bagus. Ya, saya rasa sekian Bu, cukup pertanyaan saya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu sudah memberikan banyak manfaat yang bisa saya ambil dari pengalaman Bu. Sama-sama, saya juga terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkah untuk semuanya. Amin. Jadi ya Bu ya, saya mohon pamit dulu Iya. ke sekolah saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Pon. Selamat siang, silakan duduk Mbak. Sibuk nggih Pak? Ya biasa. biasa. Mengganggu sebentar Pak. Oke, ada jawaban apa Mbak? Begini Pak, untuk menunjang tugas saya di program guru penggerak itu loh Pak, Iya. saya itu butuh beberapa keterangan dari Bapak selaku kepala sekolah. Iya. Pak Pon juga
ketua K3S ya Pak Ge? Ketua PGRI. Oh, ketua Ketua PGRI. PGRI. Oke. Nah, itu berkaitan dengan ini Pak, berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Jadi setiap hari itu kan pasti banyak kasus-kasus ya Pak ya. Ya sementara ini ya banyak lah. Iya. Nah itu kan ada proses untuk pengambilan keputusan nih Pak. Nah Ya, saya ya, butuh keterangan dari Pak Pon tentang itu. Ya. Ya sebagai apa ya, sebagai ketua yang harus kita kita jalani untuk kasus-kasus yang ada, ya memang ada yang harus kita jalani. Ya berhubungan dengan tugas panjenengan yang harus dipertanyakan ke saya, silakan bisa Oke, Pak. disampaikan. Terima kasih Pak Ya, sebelumnya. oke. Yang pertanyaan saya yang pertama ini Pak, selama Pak Pon menjabat sebagai kepala sekolah, nah, bagaimana sih Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral selama ini? Ya, selama ini memang ada Mbak, kasus semacam itu. Ya kami sebagai orang yang dituakan katakanlah untuk menjawab tantangan yang harus saya hadapi, ada kasus-kasus itu ya kita untuk mengidentifikasi kasus-kasus jika kita harus memilih antara dua hal yang sama, yang sama-sama kita benarkan ya, maka harus kita mengidentifikasikan kasus-kasus. Jika kita harus memilih antara dua hal yang sama-sama benar, maka hal tersebut termasuk dilema etika. Sama-sama benar ya. Sama-sama benar kalau kita benar. Sedangkan jika kita menemui kasus yang harus memilih antara benar dan salah, maka itu termasuk bujukan moral. Kemudian selama ini bagaimana sih Pak Pon itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk mengambil nilai kebajikan kita tak lepas dari pendekatan, kemudian kalau selama ini belum mengambil keputusan, maka saya selaku kepala sekolah harus mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik dan harus kita terima oleh banyak orang. Maka dari itu masing-masing ada pendekatan, kemudian kalau kita sama-sama baik, kita ambil keputusan yang nantinya berkolaborasi antara yang baik-baik itu kita jalankan. Berarti diambil yang terbaik. Yang terbaik. Kemudian nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Pon lakukan selama ini? Yang pertama kali kita harus ambil nilai-nilai Mbak. Nilai-nilai yang saling bertentangan, misalnya benar dengan benar atau salah dengan salah. Kemudian yang kedua, siapa saja yang terlibat atau yang terlibat, serta kita harus tahu fakta-fakta yang terjadi. Kemudian harus dipertimbangkan yang benar dan yang salah. Kemudian mengambil keputusan yang juga harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai. Maksudnya sesuai ya kita sesuaikan dengan norma-norma yang ada. Norma-norma yang ada itu sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan tadi permasalahan yang benar dan permasalahan yang salah. Ya. Hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Pak Pon anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi Pak? Kita harus mengambil secara tepat dan cepat sehingga dapat diterima oleh masing-masing orang banyak ya. Jadi kita ambil secepat mungkin, kita ambil kesimpulan atau kesepakatan atau ketepatan sehingga apa yang kita putuskan itu bisa diterima oleh banyak orang. Kalau di sekolah ya
masyarakat di sekolah, baik itu siswa maupun guru yang ada atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian hal apa saja sih Pak yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan yang merupakan kasus-kasus dilema etika itu tadi Pak? Hal-hal yang selama ini kita yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan adalah kondisi kasus yang sama-sama benar dan kita harus menentukan yang terbaik bagi kita ya. Menurut saya, selain itu perbedaan pendapat juga bisa menjadi tantangan. Yeah. Tantangan itu merupakan apa? Jangan dijadikan suatu perbedaan, tapi harus kita selaraskan, nantinya bisa menjadikan suatu kesimpulan yang dapat menjadi kita menjadi baik. Jadi tantangan itu bisa teratasi ya Pak? Bisa teratasi Mbak, bisa teratasi, nantinya tantangan itu bisa teratasi dengan cara ya kita melalui pendekatan, sehingga endingnya nanti kita dapat merasakan atau dapat dirasakan oleh semua pihak. Apakah Pak Pon itu memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi? Nah, apakah juga bisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk prosedurnya itu seperti apa? Kalau kasus-kasus saya sebagai pimpinan baik itu di organisasi Mbak ya, di organisasi kita yaitu PGRI maupun di sekolah, kita tidak pernah menjadwalkan, tapi kita tetap secepat mungkin kita harus kita ambil langkah, kita kerjasama dengan teman-teman guru atau organisasi kita kalau punya organisasi ya kita teman-teman sebagai pengurus organisasi kita ambilkan keputusan secepat mungkin, sehingga apa yang menjadi tantangan atau hambatan kita bisa selesaikan, sehingga ke depan atau seterusnya itu tidak ada timbul permasalahan yang ada. Tidak menimbulkan masalah baru bagi saya. Lebih cepat, katakanlah lebih cepat lebih baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pon dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Kalau saya mempunyai prinsip bahwa semua permasalahan itu harus saya secepat mungkin kita selesaikan, karena kita pada dasarnya kita sudah melakukan sama-sama keterbukaan, sehingga pembelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya kerjasama dengan teman sejawat, dengan siapapun yang kita anggap itu merupakan, bisa saja siswa kita juga sebagai teman untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga kedepannya itu tidak ada perbedaan antara permasalahan yang ada di sekolahan itu. Misalkan anak-anak ada permasalahan, kita semuanya bisa anggap sebagai teman, sehingga untuk mempercepat memudarkan masalah untuk lebih cepat begitu, kita semua anggap sebagai teman. Iya, itu yang memudahkan ya Pak. Iya. Kemudian dari serangkaian itu tadi Pak, yang bisa dipetik itu pembelajaran yang apa Pak? Pembelajaran yang bisa dipetik itu yang bagaimana Pak? Pembelajaran yang saya petik adalah kita harus bisa saling terbuka. Keterbukaan itu yang harus kita kedepankan, sehingga sampai untuk permasalahan serumit apapun, kalau kita sudah saling terbuka, insya Allah bisa kita pecahkan. Berarti dengan keterbukaan dan juga kerjasama tentunya ya Pak ya, bisa memecahkan masalah yang sulit sekalipun ya Pak. Iya Mbak. Luar biasa Pak Pon. Saya kira
Cukup itu Pak keterangan yang saya butuhkan. Mungkin lain kali saya butuh bisa menghubungi Pak Pon kembali, dan semoga saja apa yang disampaikan Pak Pon tadi bisa saya ambil nilai baiknya dan juga bisa saya tiru untuk kedepannya, supaya bisa ketika saya ingin mengambil keputusan bisa menentukan yang terbaik begitu Pak. Iya, sama-sama Mbak, itu sebagai pengalaman, bekal pengalaman antara katakanlah ya bukan senior dan junior, namun adalah pembagian, saling bagi tentang permasalahan yang bagaimana menghadapinya, bagaimana pemecahannya. Itulah yang menjadi kewajiban saya untuk memberikan semacam masukan pada teman-teman guru, apalagi panjenengan yang sekarang ini telah menempuh ya Pak ya, menempuh di guru penggerak, program guru penggerak, yang mudah-mudahan ke depan apa yang menjadikan program pemerintah akan menjadi demi kemajuan pendidikan di Indonesia semakin cerah pendidikan di Indonesia, khususnya di SD panjenengan, yaitu di SD Pamangan 2. Mudah-mudahan dengan adanya panjenengan sebagai guru penggerak nantinya membawa nilai tersendiri di SD Pamangan. Lah matamu Ya, sama-sama Mbak. saatnya